وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan insyaallah tafsir surat Al-Mutaffifin. Insyaallah ayat mudah-mudahan bisa ayat 7 sampai 17. Mudah-mudahan kita mulai dari sebagaimana biasanya Anda baca kemudian ulangi ya. Dari ta'awudz rukun basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Insyaallah kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Kalla
Kalau diterjemahkan di sini sekali-kali jangan begitu kok diterjemahkan di depannya. Ya. Yani kalau misalnya para ulama sendiri mereka memiliki beberapa pandangan tentang lafal kalla. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya bahwasanya untuk lafal kalla ini suatu golongan dari ulama pakar bahasa Arab, mereka mengatakan kalla ini adalah lafal yang menunjukkan nuk tanbih, peringatan. Ya. Yang maknanya adalah karena dicocokkan dengan konteks dari ayat sebelumnya. Maknanya kata Al-Qurtubi rahimahullah, laisal amru ala ma hum alaihi min tatfifil kaili wal mizan atau takdzibin bil akhirah. Bukanlah perkara yang benar. Makna dari kala ini ringkasan dari teguran dan juga penghinaan dari Allah. Bukanlah perkara yang benar itu sebagaimana yang mereka berada di atasnya. Kita tahu ayat 1 sampai 6 membahas tentang sifat tatfif dan juga pendustaan terhadap atau tidak berimannya mereka kepada hari akhir. Berarti kalla di sini menunjukkan hal yang benar itu tidak seperti yang mereka persangkakan. Bagi mereka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tatfif itu sesuatu yang biasa. Dan bagi mereka hal-hal seperti itu tidak akan dihisab di hari akhir. Tapi Allah membantah, tidak seperti apa yang mereka sangkakan. Ya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, sebagaimana juga di tafsir Al-Baghawi, mengatakan makna dari kalla ini adalah haqqa. Jadi kalla bisa juga bermakna haqqa. Ya. Ini sangat berbeda dengan apa yang tadi kita tafsirkan yang pertama. Kalau yang pertama itu untuk menihilkan, menafikan kebenaran yang ada pada mereka ini. Ya, sedangkan yang kata Al-Hasan Al-Basri, kalla bermakna haqqa, artinya sungguh benar. Ya. Maksudnya sungguh benar apa? Sungguh benar untuk kalimat selanjutnya, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Coba kita baca, inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesungguhnya kitab, di sini kitab maksudnya apa? Apa maksud kitab di sini? Al-Qur'annya orang-orang fajir? Catatan. Maksudnya kitab catatan. Catatan apa? Catatan amalnya. Al-Fujjar jamak dari fajir. Orang fajir bisa dijamak fujjar, bisa juga fajaroh. Orang-orang fajir itu catatan amalnya berada di sijin. Tapi sijin di tafsir Mukhtasar ini tidak disebutkan tafsiran dari sijin. Karena beragamnya pendapat para ulama dan para salaf tentang as-sijin ini, apa sih sijin? Ya, jadi banyak sekali pandangan para ulama tentang sijin. Ya, ada yang mengatakan, dikatakan oleh, kita baca dulu satu persatu dari pandangan ulama tentang sijin. Banyak sekali para ulama meriwayatkan dengan sanad mereka masing-masing yang ujungnya ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, inna arwahal fujjari wa a'malahum lafi sijjin. Ya. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya roh-roh orang fajir dan amalan-amalan mereka, ya maksudnya catatannya, itu berada di sijjin. Itu dulu. Jadi tafsiran untuk kita al-fujjari lafi sijjin itu. Ya. Baik kitabnya ataupun arwahnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengetahui makna sijin itu sendiri.
Sementara para ulama mereka berselisih pendapat apa yang maksud dengan sijjin. Diriwayatkan oleh Ibnu Najih dari Mujahid tabi'i, mufassir. Mujahid berkata, sijjin adalah sakhratun tahtal ardi sabi'ah tuqlabu fayuj'alu kitabul fujjari tahtaha. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Sijjin adalah, kata Mujahid, tafsiran beliau, adalah sakhrah. Sakhrah itu adalah batu besar. Ini satu tafsiran ya. Jadi bukan satu-satunya, tapi salah satu tafsiran. Sijjin adalah sakhrah, batu besar, tahtal ard as-sabi'ah, di bawah bumi lapisan ketujuh. Jadi bumi ini berlapis 7. Nah, di bawah bumi, lapis bumi ketujuh itu ada sakhrah, ada batu besar yang kita sendiri nggak tahu. Yang mana batu besar itu tuklab, dibalik, kemudian yuj'al kitabul fujjari tahta, ditaruhlah kitab catatan amal orang-orang fajir di bawahnya. Ini kata Imam Mujahid rahimahullah. Dan begitu juga dengan perkataan Ibnu Abbas. Ada yang Ibnu Abbas juga berkata seperti itu, juga Qatadah, juga Sa'id bin Jubair. Dan juga ada seorang mantan pendeta ahli kitab masuk Islam, yaitu Ka'ab al-Ahbar, mengatakan ada batu besar, sakhrah itu batu besar ya, di bawah bumi lapisan ketujuh. Yang kata Ka'ab al-Ahbar, tahtaha arwahul kuffari, ya, tahtaha arwahul kuffar, di bawah batu besar itu selain dari kitab-kitab, di bawahnya juga ada roh-roh orang-orang kafir. Ya, rohnya secara gaib. Ya. Ini tafsiran yang menyinggung masalah akidah sebenarnya. Karena hal seperti ini hal gaib. Kita bertanya bagaimana mungkin mereka ini kok bisa menafsirkan seperti ini gitu. Tapi kita juga tahu Ka'ab al-Ahbar, mantan ulama ahli kitab, yang setelah masuk Islamnya banyak dari para sahabat mencari info Israiliyat darinya. Di antaranya Abdullah bin Abbas. Makanya tadi Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasanya seperti itu sama. Jadi tafsiran ini ada tafsiran Israiliyat. Ya. Ketika kita tahu ini tafsiran Israiliyat, tidak ada dalil yang menegaskannya atau menyerupainya, maka mauqif kita adalah selama sanadnya jelas ke Ibnu Abbas atau ke para salaf ini, kita tidak membenarkannya 100% dan kita juga tidak mendustakannya. Bisa saja benar, bisa saja salah. Ini Israiliyat. Ya, jadi enggak juga kita ingkari, enggak. Karena bisa jadi benar. Yaitu apa yang ada di kitab-kitab terdahulu. Ya, kemudian diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar. Tapi kan ada risiko juga bahwasanya kitab-kitab tersebut telah diubah-ubah oleh para pendeta atau rahib Yahudi. Nah, jadi itu satu pendapat. Sijjin adalah batu hitam gede, ya, di bawah lapisan bumi ketujuh. Ya, di dalamnya bahkan Ka'ab juga mengatakan dalam riwayat, maktubun fiha ismu kulli syaitan. Ditulis di batu tersebut nama setiap syaitan. Ya. Wallahu taala. Baik. Itu kita hanya sekadar maklumat ya. Jangan kita berkeyakinan 100% itu benar gitu. Tapi itu Israiliyat. Salah satu tafsiran saja. Iya. Iya, tapi yang masyhurnya memang di antara ulama, masyhurnya mereka mengatakan bahwasanya makna sijjin yaitu tempat yang di sini kalau tafsir Muyassar dikatakan tempat yang sempit. Ya. Allah taala. Tapi yang masyhurnya sijjin itu di bawah bumi gitu, maksudnya dalam banget itu, tempat yang sempit di bawah bumi.
Kemudian di sini tafsirannya qala mufassirun laisal amru kama tasawwartum min annahu la ba'tha ba'dal maut inna kitaba ahli al-fujuri min al-kuffari wal munafiqina la fi sijjin laisal amru kama tasawwartum. Bukanlah perkara yang benar itu sebagaimana yang kalian bayangkan dari annahu, dari bahwasanya kata kalian la ba'tsa ba'dal maut, tidak ada kebangkitan setelah kematian. Inna kitaba ahli al-fujuri minal kuffari wal munafiqina la fi sijjin. Sesungguhnya kitabnya orang-orang fajir. Orang fajir ini baik dari orang kafir atau dari orang munafik berada di sijjin. Zahirnya mereka ini bukanlah muslim. Maksudnya memang dua-duanya ini adalah kafir. Dua-duanya ini adalah kafir. Maksudnya di sini fujar, ya. Ahli fujur ditafsirkan kufar dan munafikin. Munafikin yang dimaksud ini munafikin yang memang dia akidahnya akidah nifaq. Menzahirkan keimanan, membatinkan kekufuran. Ya, dan hukuman bagi mereka yang murni kafir, gitu kan? Ada yang kafir kelihatan kafir dan ada kafir kelihatan muslim. Mereka termasuk al-fujar di sini. Memang orang muslim itu yang fajir. Ada yang fajir, yang sering bermaksiat dan semacamnya. Dan itu menjurus ke kemunafikan. Namun tidak semua orang muslim yang fajir munafik. Sedangkan yang ditafsirkan di sini orang-orang fujar ini adalah orang-orang munafik dan kufar yang memang totally itu bukan muslim. Walaupun yang munafik ini kelihatan seperti muslim. Ya. Gitu. Oleh karena itu konteks ayat ini nanti akan berlanjut kepada wailul yauma idzil lil mukadzibin. Dan orang-orang yang mendustakan itu kan berarti orang kafir. Ya. Begitu. Jadi orang-orang yang memang fajir, muslim yang fajir, banyak bermaksiat, itu potensinya ke nifaq. Ya. Na'udzubillah. Sedangkan orang yang lebih banyak kebaikannya, muslim yang banyak kebaikannya daripada keburukannya dan kemaksiatannya, ya masih disebut abror insyaallah. Jadi siapa sih dari kita yang memang lepas dari kesalahan? Enggak ada. Ya kan? Tapi kemudian Allah Ta'ala bertanya, "Wa ma adraka ma sijjin?" Apa yang kamu tahu tentang sijjin? "Wa ma a'lamaka ayyuhar rasul ma sijjin?" Apa yang kamu tahu tentang sijjin itu wahai Rasul? Kitabun marqum. Kalau di sini terjemahan kitab, suatu kitab, ya di sini kitab bisa dimaknai kitab di sini adalah ketetapan. Kalau diterjemahkan di sini ketetapan, marqum maktub. Kalau diterjemahkan di tafsir Muyassarana yang Anda lihat nih, ya, ketetapan. Ya, makna kitab adalah ketetapan. Tapi zahirnya ketika kita melihat di tafsir ayat 9, huwa kitabun maktub. Kitab yang ditulis. La yuzadu fihi wa la yunqas. Makna marqum adalah la yuzadu fihi wa la yunqas. Tidak ditambahkan, tidak pula dikurangi. Itu makna dari marqum. Tidak ditambahkan di dalamnya apapun dan tidak dikurangi. Sehingga apa yang tercatat di kitab yang marqum ini itu benar-benar hak, nyata, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan sebagaimana adanya dia dari amalan-amalan. Ya, secara detail. Ya. Ada juga yang mengatakan dari para ulama di antara Al-Qurtubi rahimahullah, makna dari marqum ya, la yunsa wa la yumha, yaitu catatan yang tidak terlupakan dan tidak dihapus. Oh, itu tetap ada di situ. Itu paten dah. Marqum dah dicap gitu loh. Baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat 8 kan bertanya, "Wa ma adraka ma sijjin?"
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ma adraka dan semacamnya, itu menunjukkan ta'zim, besarnya hal yang dipertanyakan ini. Seperti al-qari'ah wa mal qari'ah. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu menunjukkan besarnya sesuatu tersebut. Begitu juga dengan si jin ini. Agungnya, maksudnya agungnya di sini besarnya kengerian yang ada nanti. Ya, Kitabun Marqum. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan kengerian. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Wail. Nah, kita udah pernah membahas wail sebelumnya, halak dan khasar. Halak dan khasar. Halak kehancuran. Khasar kerugian. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Yauma idzin artinya pada hari itu. Yaitu yauma idzin fi dzalikal yaum, pada hari itu. Lil mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustakan. Siapakah mereka? Ditafsirkan oleh ayat, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang yukadzibun, mendustakan. Nah, di sini biyaumiddin ketemu lagi. Yaumiddin maknanya yaumul jaza. Bukan yaum agama, tapi yaumul jaza. Jadi celakalah orang-orang yang mendustakan yaumuddin. Alladzina yukadzibuna biyaumil jazai alladzi yujazi fihi Allahu ibadahu ala a'malihim fid dunya. Orang-orang mukadzibun itu adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah, di hari pembalasan itu yujazi fihi Allahu ibadahu. Allah Subhanahu wa taala yujazi, yaitu membalas, memberi imbalan ganjaran fihi. Fihi kembali ke fi yaumil jaza, di hari itu, kepada ibadahu, hamba-hambanya semuanya. Ibadahu di sini baik kafir maupun muslim, semuanya ibadullah. Ya. Ibadullah secara keumuman. Ala a'malihim, atas amalan-amalan mereka, fi dunia, dibalas. Oke. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ma di sini ma nafiyah. Ma nafiyah. Penafian. Dan tidaklah orang yang mendustakan bihi, hi di sini bagaimana? Kembali ke mana? Yaumil akhir. Yaumiddin. Wa ma yukadzibu biyaumiddin illa kullu mu'tadin. Tidaklah ada yang mendustakan agama, astagfirullah, mendustakan hari akhir, illa kecuali pasti semua orang yang mu'tadin. Mu'tad itu artinya itu zalim itu. Ya kan? I'tida, zalim, apa arti zalim? Orang yang zulm, mujawazul had, melampaui batas. Mu'tad berarti orang yang melampaui batas, dan juga athim, berdosa. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Kata Imam Al-Qurtubi untuk ayat ini, untuk menafsirkan mu'tadin athim ini adalah, mu'tadin athim adalah fajirin jairin 'anil haqq. Yaitu orang fajir yang berbuat zalim terhadap kebenaran. Mu'tadin 'alal khalqi fi muamalatihi iyyahum wa 'ala nafsihi. Kata Imam Qurtubi, mu'tadin di sini adalah yang melampaui batas, berbuat zalim kepada makhluk dalam bermuamalah kepada makhluk, dan juga berbuat melampaui batas atas dirinya sendiri. Itu makna mu'tad. Jadi mu'tad yang melampaui batas. Apa melampaui batasnya? Melampaui batas dalam hal perlakuan terhadap makhluk Allah, termasuk dirinya sendiri.
ini gimana? Kalau kita cerminkan, orang yang tidak percaya hari akhir atau orang yang keimanan tentang hari akhirnya itu hilang walaupun KTP-nya Islam, dia pasti berbuat zalim kepada makhluk Allah dan dia pasti menzalimi dirinya. Kita lihat orang-orang yang korupsi, ya kan? Atau yang demi punya jabatan di pemerintahan, ya, mereka nggak menyangka bahwasanya, ya sebagai umat Nabi, bahwasanya riasah semacam itu akan menjadi hasrah fi yaumil qiyamah, akan menjadi penyesalan, sehingga nggak boleh kita mencarinya dari awal kepemimpinan. Tapi mereka mencarinya demi dunia, karena mereka nggak memikirkan akhirat, yang penting dunia dapat. Akhirnya demi menggebunya itu, sehingga dia pun menzalimi hamba Allah yang lain atau makhluk Allah dengan membakar hutan ini itu. Ya, itu mu'tadin athim itu. Kita lihat kasus-kasus kemarin yang asap kabut itu yang banyak di Sumatera sampai Kalimantan dan seterusnya. Itu tidak lain karena memang ini sebenarnya masuk ke situ kasusnya. Mu'tadin athim. Mereka melampaui batas dan mereka berdosa. Melampaui batas, mereka menzalimi banyak makhluk Allah Ta'ala, baik manusia ataupun binatang. Demi apa? Demi dunia. Maka orang yang mencari dunia itu, mencari dunia, lama-lama terkikis keimanan terhadap hari akhir, yakin itu. Orang kalau saking seringnya mencari dunia, dan kita lihat, orang kalau saking sering mencari dunia, rata-rata sulit untuk ngaji lagi. Banyak kayak gitu. Kembali ngaji lagi sulit. Ya. Baik ngaji kajian gini, baik ngaji Al-Quran, kan? Sulit karena dunia itu makin terkikis. Ya, keimanan pada hari akhir. Dan mengumpul bersama orang-orang yang ingat selalu terhadap hari akhir, itu menambah insyaallah keimanan terhadap hari akhir. Iya, karena Rasulullah juga menganjurkan kita melihat orang dari sahibnya siapa. Dan itu yang terjadi, mu'tadin athim dari para pedagang, pengusaha. Ya, mereka akhirnya meninggalkan keimanan kepada Allah, makin terkikis. Itu tanpa disadari loh. Ditanya, kamu beriman gak sama Allah? Iya. Kamu beriman gak kepada hari? Iya. Tapi hanya sebatas ucapan. Melainkan kemudian kalau misalnya lihat dari tingkahnya, tidak terlihat. Makanya Rasulullah SAW seringkali menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir apa ya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, contohnya fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berucap baik atau didiam. Kalau orang ngomongnya sembarangan, itu apakah itu menunjukkan dia beriman kepada hari akhir? Enggak menunjukkan. Walaupun dia ngomongnya iya, saya beriman kepada hari kiamat, benar. Dia yakin memang ada, tahu bakal ada, tapi keyakinan itu enggak memberikan manfaat di amalannya. Iya. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu atau falyukrim dhaifahu. Memuliakan tamunya atau memuliakan tetangganya. Orang kalau misalnya isinya ngibahin tetangga doang atau menjelekkan tetangga doang atau menyetel musik keras-keras mengkhianati tetangga, itu enggak menunjukkan beriman kepada hari akhir. Jadi di sini beriman kepada hari akhir penting sekali untuk membalance muamalah kita terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tahu atau beriman kepada hari akhir, kita akan tahu bahwasanya apa yang kita lakukan terhadap makhluk Allah itu akan dibalas nanti. Iya. Sekarang kalau misalnya kita sedekah karena keimanan kita kepada hari akhir, itu akan semangat sedekah. Iya. Sedangkan orang yang misalnya menzalimi orang lain, itu tanda-tanda dia itu makin menipis keimanan terhadap hari akhir. Kenapa? Karena dia lupa atau lalai bahwasanya kezaliman itu akan dibalas di hari akhir. Itulah mu'tadin athim. Di sini ada orang-orang yang memang murni dia ateis, murni mendustakan adanya hari kebangkitan. Dan ada orang-orang yang semi mendustakan. Yang semi mendustakan ini harus mengambil ibrah dari ayat ini. Ya bahkan orang yang yakin alhamdulillah seperti kita alhamdulillah, semoga kita yakin terus, itu harus selalu mengambil ibrah. Iya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tadi lafal mu'tad itu ana baca dari tafsir Al-Qurtubi ya. Mu'tad yaitu yang berbuat zalim dalam muamalahnya kepada makhluk bahkan terhadap dirinya sendiri. Ya.
Dan athim ditafsirkan dalam tafsir Qurtubi, athimun fi tarki amrillah, berdosa dalam hal meninggalkan agama Allah Ta'ala. Baik. Di antara ciri khas, di sini kita belum baca tafsirnya. Wa ma yukadzibu bidzalikal yaumi illa kullu mutajawizin li hududillah katsiril atham. Dan tidaklah ada orang yang mendustakan hari akhir itu kecuali dia mutajawiz li hududillah, orang yang melampaui batasan-batasan yang Allah terapkan. Hudud jama' dari had, yaitu batasan-batasan. Maharimillah, ya batasan-batasan dari Allah, dan banyak dosa dia orangnya. Nah, kemudian jenis orang yang mendustakan hari kebangkitan, murni mendustakan itu, karakteristik mereka adalah idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini berkali-kali Allah Subhanahu wa taala sebut di beberapa suratnya. Idza tutla alaihi, jika ditilawahkan, jika dibacakan atas dia. Apa dibacakan? Ayat-ayat kami. Menjawabnya apa? Asatirul awwalin. Asatir jama' dari usturah, maknanya dongeng-dongeng. Ya, cerita rakyat gitu. Al-awwalin, orang-orang baheula. Jadi alah ini mah udah basi gitu. Kalau bahasa sekarang, ibarat kalau orang ngomong ayat konstitusional itu lebih cocok daripada ayat suci, ayat kitab suci. Sama dengan ini. Ya, mengatakan seperti ini, dia otomatis mendustakan hari kebangkitan. Dan ciri-ciri orang yang mendustakan hari kebangkitan, dia pasti orang yang mu'tad dan athim. Dan dia otomatis itu kalimat kufur, walaupun kita kemudian enggak langsung mengkafirkan begitu saja, kita tabayun dulu. Tapi itu kalimat kufur jelas. Dan walaupun dia jahil, meskipun dia jahil, kita beri uzur kemudian kita sampaikan, tetap ini menunjukkan dia ini memang dalam qalbunya tidak punya atau hampir tidak punya keimanan kepada hari akhir. Ya. Dan itu kan yang menjangkiti orang-orang baik atas ataupun bawahnya Indonesia. Enggak. Cuma memang kita nggak mungkin mensolving atasnya, sementara bawahnya seperti sekarang ini. Nah, sementara keimanan kepada yaumil akhir ini, apakah sudah tertanam di masyarakat dengan baik? Ya belum. Berarti memang kita harus memulai dari ini nih. Kita tahu surat Al-Mutaffifin, sebagian mengatakan Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah. Ya, ini Makkiyah ini. Tentang akidah semacam ini. Nah, sekarang tentang pedagang, orang-orang zalim, orang-orang ini, mereka semua tidak akan bisa lepas dari kezaliman kecuali kalau ditegur dengan akidah sampai mereka faham dan mengamalkan. Kalau sekadar kita bilang berbuat zalim itu nggak boleh gitu doang, udah gitu doang, semua orang juga tahu. Korupsi nggak boleh, semua orang tahu korupsi nggak boleh. Riswah itu apa namanya? Nyogok tanpa hak nggak boleh, semua orang tahu. Itu juga ilegal. Ya. Maksudnya tanpa keterdesakan. Tapi kalau misalnya kita langsung menuju tauhidnya, nah orang-orang akan berpikir pada Allah langsung, pada hari akhir, konsekuensinya. Nah, jadi memang dakwah tauhid ini harus digalakkan, dan ini semua ini berkaitan dengan dakwah tauhid ini, dengan tauhid. Ya, ini juga diisyarat. Lihat mereka orang-orang yang mu'tadin athim, berbuat zalim dalam muamalah. Ya, itu sebabnya apa? Takdzib yaumiddin. Sebabnya akidahnya enggak benar. Gitu kan? Iya. Semua orang-orang zalim di Indonesia atau dimanapun, mereka berbuat zalim, kesadisan, pemerkosaan, kemudian perampasan, semua perbuatan zalim itu yang melampaui batas tidak lain karena asal pangkalnya adalah kurang atau tidak berimannya kepada Allah dan hari akhir. Ya gimana enggak kalau misalnya kita disuruh bicara baik aja itu berkaitan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir kok. Baru bicara baik tok loh. Bicara enggak bermanfaat aja itu berkaitan dengan iman kepada Allah dan hari akhir, apalagi masalah membunuh orang, masalah nembak orang, masalah merampas harta orang. Gitu.
Nah, berarti memang tugas kita di sini akidah. Ya. Baik, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tuqra'u alaihi ayatuna almunazzalatu ala rasulina qala hiya aqasisul umamul ula wa laysat min indillah. Ya, idza tuqra'u alaihi, jika dibacakan atasnya ayat-ayat kami yang diturunkan atas rasul kami, maka berkatalah dia, dia adalah aqasisul umam al-ula. Apa aqasis? Cerita-cerita, kisah-kisah umat-umat di dahulu kala. Walaysat min indillah, bukan dari Allah Ta'ala. Atau seolah-olah itu bukan dari Allah Ta'ala. Kalau orang sekarang kalau bilang udah nggak berlaku sekarang hukum di hadis, di ayat, itu sama dengan seperti ini. Jadi menyatakan seolah-olah itu semua bukan dari Allah. Bukan zamannya kita memakai ayat-ayat, bukan zamannya kita pakai kitab dan semuanya. Iya, itu semua kalimat kufur. Tapi enggak langsung kita kufurkan orang, kafirkan orangnya. Perlu kita tabayunkan dan jelaskan lagi. Tapi sepertinya waktunya ini terlalu panjang kok untuk kita lanjutkan. Kita cukup sampai ayat ke 13 ya. Insyaallah ayat 14 kita lanjutkan pada hari Kamis. Dan insyaallah nanti hari Sabtu dan Ahad ba'da subuh kita pakai kitab ini Mukhtasar fi Tafsir ya insyaallah. Jadi yang mau datang subuh ba'da subuh, Bapak bisa enggak awal ba'da subuh? Susah ya jualan. Ulang tahun. Iya. Kita pakai ini masih, tapi kita nafsirin insyaallah baca surat surat Al-Isra juz 15. Ya memang enggak hafal, mungkin bukan masalah udah hafal belumnya, tapi insyaallah ini bermanfaat. Habis surat Isra kan nanti surat Al-Kahfi gitu. Tapi mungkin baru setahun kelar surat Al-Isra tafsirnya. Tapi di surat Al-Isra ini ada banyak hal yang bagus insyaallah. Insyaallah. Ya semua surat banyak hal yang bagus, cuma kita mulai dari sini insyaallah. Pada hari Sabtu, kemudian itu setengah jam aja, kemudian kita qiraah kitab yang 34 amalan penghapus dosa yang biasa kita baca sekarang insyaallah taala. Untuk tafsir kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika.